Jadi kalau berzikir itu jangan zikirnya macam-macam. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Tak ada yang lain. Tak ada yang wujud dan nyata, hanya aku. Jangan pingin ini, makan itu. Baca sekian ratus, baca 10.000, dapat ini. Inilah yang tertipu kita nanti Bapak Ibu. Makanya Syekh Abdul Qadir Jailani Bapak Ibu. Ketika beliau itu masuk ke masjid, lalu dilihatnya di dalam masjid itu, ada yang sedang sholat, ada yang sedang berzikir, ada yang sedang baca Al-Quran. Lalu beliau belum memberikan tausiah. Setelah yang sholat, selesai sholatnya, yang berzikir, selesai berzikirnya, yang baca Al-Quran, selesai baca Al-Qurannya, barulah beliau mengatakan, sesungguhnya Tuhannya orang yang sholat ada di bawah telapak kakiku. Sesungguhnya Tuhan yang berzikir ada di bawah telapak kakiku. Sesungguhnya Tuhannya yang baca Al-Quran juga ada di bawah telapak kakiku. Maka orang heran semuanya, apa maksud Syekh ini? Lalu mereka pun bertanya, wahai Tuhan Syekh, apa yang engkau maksudkan Tuhannya yang sholat, yang berzikir, baca Quran ada di bawah telapak kakimu? Lalu dia senyum, diambilnya sesuatu. Rupanya ada di bawah sesuatu yang diambilnya. Dilihatkannya, Tuhannya orang yang sholat, nih. Tuhannya orang yang berzikir dan baca Al-Quran ini. Rupanya uang dinar Bapak Ibu. Uang dinar itu uang emas. Orang yang sholat tujuannya dunia. Orang yang berzikir tujuannya dunia. Orang yang baca Al-Quran tujuan dunia. Siapa yang beribadah, yang sholat, yang berzikir, yang baca Al-Quran tujuannya dunia, maka dunialah yang menjadi sembahannya. Dunialah yang menjadi Tuhannya. Sedangkan Allah hanyalah sebagai wasilah dan perantara saja bagi dirinya untuk mendapatkan tujuannya, itulah dunia. Lihat, kita ambil dari bawah ke atas. Ini bahasa Nabi. Siapa yang mengejar dunia, maka akhirat akan lepas. Siapa yang mengejar dunia, akhirat akan lepas. Yang pertama. Yang kedua, siapa yang mengejar akhirat, maka dunia akan ikut. Ya. Naik kita ke atas. Siapa yang mengejar Allah, dunia dapat, akhirat juga dapat. Naik lagi ke atas, makin licin jalannya. Siapa yang mengejar Allah, tujuannya dunia dan akhirat, maka dunia dan akhirat inilah sebagai Tuhannya, sedangkan Allah hanyalah sebagai budak saja, perantara saja bagi dirinya untuk mendapatkan dunia dan akhirat itu. Inilah beribadah ada udang di balik peyek itu. Allah aja lah. Ya, kalau udah Allah semuanya, insya Allah, Allah yang memberkati dirinya sendiri. Allah yang merahmati dirinya sendiri. Dari Allah, bagi Allah, dan untuk Allah. Karena Allah yang merahmati dan memberkahi dirinya. Nah, kalau dalam bahasa Al-Quran, wa may yattaqillaha yaj'alhu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Nah, siapa yang sudah benar-benar beriman dan bertakwa kepada Allah, Allah bukakan jalan keluar bagi dirinya, Allah beri dia rezeki dari jalan yang diduga-duga. Hanya Allah sajalah tuh. Itu mesti memahaminya Bapak Ibu. Ini yang tauhid itu begitu. Jadi jangan kita beribadah itu karena yang lainnya. Makanya Robiatul Al-Adawiyah yang mewakili ibu-ibu Thayyib Bandung ini, apa kata Robiatul Al-Adawiyah? Ya, beliau mengatakan ketika ada orang bertanya kepada dirinya pada saat Robiatul Al-Adawiyah itu berjalan dia di tengah pasar, dibawanya seember air di tangan kanannya, dibawanya obor di tangan kirinya. Lalu orang pun bertanya, wahai Robiah, apa yang engkau pegang itu?
Yang aku bawa ini seember air di tangan kananku. Yang aku pegang ini adalah sebuah obor. Untuk apa yang kau lakukan itu? Aku membawa seember air ini tujuannya aku ingin memadamkan api neraka. Supaya orang beribadah tidak lagi takut diancam dengan azab dan siksa neraka. Makanya aku padamkan api neraka itu, aku siram dengan air yang semberni. Sedangkan obor yang di tangan kiriku ini, aku bermaksud ingin membakar sorga. Supaya orang beribadah tidak lagi karena mengejar-ngejar sorga. Supaya dia tidak mengejar-ngejar sorga, aku bakar sorga itu. Ini bahasa mahabbah nih, bahasa rasa Bapak Ibu. Jangan dibawa logika. Ya kan, gilo tuh. Ini bahasa rasa, apa maksudnya? Ketika api neraka sudah padam disebabkan disiramnya dengan air, ketika sorga itu sudah terbakar hilang, sebabnya sudah dibakarnya, pada saat harapannya telah putus kepada sorga, karena sorga ada terbakar, pada saat dia tidak lagi takut dengan neraka, neraka sudah padam, ketika itulah hatinya, jiwanya benar-benar full, flong 100% tertuju hanya kepada Allah. Itulah yang menzahirkan ibadah itu nikmat. Jadi kita tidak lagi beribadah itu dihantui, dibayang-bayangi oleh neraka, azab dan siksa. Dan jangan pula kita beribadah itu karena diiming-iming dengan pahala dan sorga. Sebab sekiranya sorga tak jadi diciptakan, pahala tak jadi Allah berikan, pasti kecewa berat tuh. Dibilang Allah tuh cenggelat, pembohong gitu. Ya. Andai kata neraka saja yang ada, sorga tidak ada. Apakah orang beribadah seperti itu? Maukah dia beribadah lagi? Neraka aja yang ada. Mau beribadah kita, neraka juga yang ada. Sorga tidak ada, untuk apa kita beribadah? Antilah beribadah lagi. Karena yang diharapnya nggak jumpa. Jadi kalau orang beribadah itu bukan karena sorganya, bukan karena takut nerakanya, tapi karena Allahnya, mau ada sorga, mau ada neraka, ya no problem. Yang penting dapatkan pemilik sorga, dapatkan pemilik neraka. Dapatkan pemilik dunia, dapatkan pemilik akhirat. Siapa pemilik sorga, neraka, dunia, akhirat? Allah. Rupanya Allah itulah yang sorga. Allah itulah yang pahala. Allah itulah yang neraka. Allah itulah yang azab siksa itu. Apa maksud kalimat itu? Nah, ini hati-hati memahaminya. Memahaminya tentu memahaminya secara makna hakikat. Nah, ya. Apa makna hakikatnya sorga dan apa makna hakikatnya neraka? Hakikat sorga itu adalah ridha Allah. Ridhonya Allah. Kalau Bapak Ibu di dalam hidup ini sudah mendapatkan ridho dan kasih sayang Allah, maka sebenar-benarnya hidup Bapak dan Ibu di dunia ini sudah berada di dalam surganya Allah tidak? Saya ulangi lagi. Kalau Bapak Ibu sudah mendapatkan ridho Allah, sudah mendapatkan kasih sayang Allah, maka hidup kita di dunia ini sudah berada di dalam surganya. Lalu apa itu neraka? Neraka itu suhtullah, murkanya Allah. Kalau kita sudah mendapatkan murkanya Allah, kita sudah mendapatkan kemarahan Allah, hidup kita di dunia ini sudah berada dalam nerakanya. Itu yang mesti dipahami hakikat itu. Namun yang hakikat itu sempurna dia setelah nyata syariatnya. Pada saat kita meninggal dunia, ketika kita dunia sudah berada dalam surganya Allah, meninggal kita. Sempurnalah surganya Allah itu dalam bentuk kenikmatan di alam barzah. Bagi orang yang tidak mengenal Allah, mendapatkan kemurkaan Allah, sempurna pula neraka itu bagi dirinya dalam bentuk
bentuk alam yang menyiksa akan dirinya. Sempurna itu dah. Jadi zahir batin Bapak Ibu, bukan kita menafikan surga, bukan kita menafikan neraka. Akan tetapi pahamilah makna surga dan neraka itu yang sebenar-benarnya, itulah ridho dan suhtullah itu. Kalau udah surga bagi diri kita, tak ada neraka itu lagi. Sebaliknya juga begitu. Kalau ada neraka bagi dirinya, tidak ada surga bagi dirinya. Maka bagaimana kita sebenarnya? Kemana tujuan kita yang sesungguhnya? Kita mau surga, nih jalannya kata Allah. Kamu mau neraka, nih jalannya. Kalau kamu ingin masuk surga, tempuh jalan ini. Kalau kamu ingin masuk neraka, lakukanlah jalan ke sini. Allah beri kita keluasan berpikir, mengambil sikap itu dan keputusan. Ini turun bahasanya Bapak Ibu. Wa hadainahun najdain imma syakiran wa imma kafura. Aku udah beri kamu dua jalan. Ada petunjuk ke surga, ada petunjuk neraka. Siapa yang masuk surga? Nih jalan. Siapa yang masuk neraka? Nih jalannya. Terserah kamu pilih yang mana tuh Tuhan. Jadi kalau ada yang masuk neraka, jangan disalahkan aku tuh Tuhan. Kamu yang milih. Itulah peranan akal pikir, jangan dibunuh. Akal pikir jangan dimatikan. Ya, karena kita tidak tahu takdir yang Allah tetapkan kepada kita, hendaklah kita berprasangka baik saja terhadap Allah dan diri. Allah takdirkan hidup sampai matiku untuk selalu berbuat baik. Itu aja. Allah aja terus itu. Karena tujuan kita bukan surga, tujuan kita bukan neraka. Ilahi anta maksudi. Ya. Nggak ada yang lain lagi itu. Maka bentuk ridha Allah itu sudah zahir dalam bentuk kepatuhan. Bentuk ridha Allah itu sudah zahir dalam bentuk ketakwaan. Apa yang kita lakukan dalam hidup ini, kita berkeluarga, bersuami, beristri, beranak, bercucu, dan bernantu. Itulah wasilah, itulah jalan meraih dan mendapatkan keridhaan Allah itu yang sebenarnya. Bahkan makna yang sesungguhnya, kalau kamu sudah mengenal aku ini yang dirimu, itu dah ridho sepanjang hidupmu sampai matimu. Itu yang di akhir kalam, la ilaha illallah itu. Itu yang disebut husnul khotimah. Itu yang dikatakan mati syahid. Mati syahid itu mati yang telah menyaksikan Allah sempurna zahir dan batin pada dirinya. Itu yang akhir kalam la ilaha illallah. Bukan melapas Bapak Ibu. Bukan mengucap. La ilaha illallah itu mengenal diri yang punya nama, apa yang diucap itu. Itu yang menyaksikan tuh. Bukan melapas-lapas. Melapas iya juga kesempurnaannya. Tapi kesempurnaan melapas itu mengenal, memahami, menemui orang yang diucap, orang yang dilapas itu. Itu tiada lain, dia sendirilah yang menyaksikan itu. Asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi atas diriku bahwa Allah itu diriku. Wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Aku bersaksi atas diriku bahwa Muhammad itu wujud aku. Aku juga tuh. Kalau diturunkan bahasanya ke bawah, Muhammad menyaksikan Allah, Allah menyaksikan Muhammad. Maknanya, Allah menyaksikan akan dirinya sendiri di luar dirinya yang bernama Muhammad. Itu aja ilmunya tuh ini. Ini ilmunya. Jadi dipecah-pecah ilmunya, disobek-sobek ilmunya, dikuyak-kuyak ilmunya, dicincang-cincang ilmunya. Supaya kita paham dan mengerti. Bagaimanapun semangka ini, pepaya ini dipotong-potong. Tetap semangka juga yang nampak tuh. Tetap pepaya juga yang nampak tuh. Tetap mangga juga yang nampak tuh. Karena dia cuma satu-satunya kita potong. Maknanya apapun yang kita ceritakan, apapun yang kita bahas, apapun yang kita kaji, itu tiada lain untuk mengenal dirinya yang sesungguhnya. Dirinya yang ahad. Jadi tidak ada jadi-jadi di sini. Allah jadi manusia, manusia jadi tidak ada. Tidak ada dua wujud menjadi satu wujud.
Satu aja wujudnya dari dulu. Karena kita tak paham siapa Allah, siapa dirinya. Di situ kadang-kala terjadi dua wujud di situ. Padahal tidak pernah ada dua wujud. Mana ada pernah dua wujud? Nur Muhammad itu kan diriku. Sebutannya Nur Muhammad. Padahal aku yang bernama Nur Muhammad itu ketika aku zahir. Ketika aku tidak zahir, siapa namaku? Allah. Makanya Muhammad itu tubuhku, Allah itu ruhku. Muhammad itu zahirku, Allah itu batin Muhammad. Satu sih Bapak Ibu. Mungkin inilah Bapak Ibu udah capek aku. Sekarang kita buka dan kita lanjutkan muzakarah Bapak Ibu ya. Jadi kesimpulannya udah jelas. Jelas sejelas-jelasnya, terang seterang-terangnya. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu, man arafa rabbahu fasadal jasad. Siapa sudah mengenal dirinya, kenal dia Tuhannya. Siapa sudah kenal dirinya, Tuhannya, maka kenal hancur dan binasalah akan dirinya. Tak ada dirinya, yang ada hanya Allah. Allah yang wujud, Allah yang awal, Allah yang akhir, Allah yang zahir, Allah yang batin. Dia memandang, dia mendengar, dia berkata, dia mengatakan, dia berkuasa, dia berkehendak, dia berdiri, dia duduk. Semuanya dia. Setelah itu, diam lagi. Jangan sebut-sebut juga Allah lagi. Lakoni aja dah. Paham? Diam. Diam pakot. Diam. Diam nih daimun nih. Nih diam itu daimun. Diam di dalam apa Bapak Ibu? Tuh dia duduk alhamdulillah. Hilang capek Ustaz buatnya. Paham di dalam apa? Paham di dalam kesadaran. Sadar di dalam apa? Sadar dalam kepatuhan. Patuh di dalam apa? Patuh dalam iman. Itu dia. Orang yang sudah sampai kepada maqam Tuhan, duduknya diam. Diam di dalam paham di dalam kesadaran, sadar di dalam kepatuhan, patuh di dalam keimanan. Dah, selesai dah. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.